Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita. Kita saat ini berada pada sesi kedua. Di sesi pertama kita sudah bahas soal kegiatan LDII yang di 8 klaster bersama Bapak Wakil Ketua LDII Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Antoni Prawiranegara, didampingi Bapak Dr. Andes Haji Heri Sensustadi, Sekretaris LDII Lampung. Ini tadi kita lanjutkan ini. Yang menarik ini Pak Heri Sensustadi, ini soal 8 klaster itu ya, termasuk tadi soal pertanian dan sebagainya, herbal. Itu gimana Pak? Ya, jadi dalam 8 klaster ini ada bidang kesehatan, Kesehatan. dan herbal. Iya. Jadi untuk herbal ini memang darurat obat lah. Ya. Artinya kita tidak ketergantungan dengan obat kimia. Obat kimia. Iya, artinya ketika pada saat itu obat kimia kok tidak didapat dan bisa menggunakan herbal, ya kita manfaatkan herbal, sehingga itulah tadi yang dikatakan Pak Wakil Ketua tadi, ya, warga LDII diupayakan sudah mempunyai apotek hidup. Iya betul. Iya Pak Antoni, pengarang itu. Ya. Jadi kayaknya sejalan juga dengan program pemerintah juga ya Pak Antoni. Ya. Jadi itu yang kita programkan, sehingga kita tergantungan obat. Jadi siapa tahu dengan obat herbal justru lebih kesembuhannya lebih cepat. Ini yang kita upayakan, sehingga warga itu bukan berarti kita tidak menggunakan obat yang bisa berbeda. Tapi memang ada produk-produk herbal yang dibuat oleh LDII sendiri. Ya. Kalau yang di Lampung memang belum ada. Tapi kalau di tingkat nasional sudah ada di Temanggung waktu itu ya. Itu yang waktu kita rakernas, dan betul saya betul melihat Pak ya. Itu bisa diadopsi juga sama Lampung barangkali ya. Betul Pak. Iya, ya. betul. Dan banyak sekali yang sudah memproduksi obat-obat gitu. Iya, termasuk ada yang dari minyak ikan ya Pak. Ya, minyak ikan itu. Tapi memang betul ya Pak Antoni, bahwa memanfaatkan tanaman herbal untuk kesehatan itu lebih baik daripada zat-zat kimia itu. Gitu ya. Mudah-mudahan Pak. Tapi juga tidak bisa meninggalkan obat kimia. Iya, betul ya. Karena memang obat kimia ini kan berdasarkan penelitian, berdasarkan observasi, uji segala macam. Jadi sudah dijamin juga. Jadi kita tidak meninggalkan itu juga. Tapi sebagai alternatif ya dengan herbal. Pak Antoni, ini terkait Maulud Nabi ini, Pak Antoni, kan seperti yang saya sampaikan tadi, Maulud Nabi itu Sabtu 8 Oktober yang kemarin. Ini apa kegiatan yang dilakukan oleh LDII atau bagaimana LDII menyikapinya? Silakan. Jadi di LDII seperti saya bicarakan sebelumnya, kita itu sudah ada pengajian setiap di tingkat PAC itu 2-3 kali. Ya. Jadi ketika bertepatan dengan Maulid Nabi, ya tinggal kita pertegas saja tentang bagaimana kelahiran Nabi, bagaimana akhlak Nabi dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu cari waktu lagi, karena memang sudah rutin ngajinya 3 kali dalam seminggu. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Jadi kita memang itu pengajian rutin. Cuman ketika ada Maulid Nabi, kita disampaikan. Kita sisipkan muatan-muatan khusus yang kaitan dengan Maulid Nabi, tanpa mengesampingkan yang lain. Artinya program yang rutin ya terus berjalan. Ya. Karena kita tahu Pak, Rasul itu sebagai suri teladan bagi manusia. Jadi bukan hanya umat Islam sebenarnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu berfungsi kepada untuk semua manusia. Kalau kita lihat dari kelahiran beliau yang luar biasa, kita kenal dengan tahun gajah. Pada saat itu kan Abroha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, tapi alhamdulillah oleh Allah digagalkan dengan serangan burung ababil. Sampai turun ayat di dalam Al-Quran tentang bagaimana pasukan Abroha dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil. Nah, dengan batu-batu itu yang dari neraka, batu yang berasal dari neraka. Dari mulut burung ababil itu dilemparkan kepada pasukan gajah dan pasukan Abroha.
alhamdulillah Ka'bah terselamatkan. Kemudian kita juga mendengar atau melihat dari sejarah bagaimana akhlak Nabi dari sejak kecil sudah menunjukkan kebaikan-kebaikan. Ketika dia diasuh seorang ibu yang tadinya susunya kurang lancar, dengan menyusui Rasulullah, ya Allah memberikan susu yang berlimpah ruah. Kemudian ya menyejukkan, di mana perjalanan Nabi selalu dilindungi oleh awan. Jadi betul-betul memang sudah dibuat oleh Allah bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik di dunia, Pak. Jadi kita tidak perlu saksikan, dan oleh karenanya ya umat Islam harus ya mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah. Kita melihat dari kelahiran Nabi ini bukan hanya sekedar kelahiran, tapi ini berawal dari akan munculnya seorang Rasul, Nabi Rasul yang terakhir, yang menyempurnakan agama yang ada di dunia ini. Dan nyata setelah beliau diutus tidak ada Nabi setelahnya. Oleh karenanya dalam bentuk apapun ya, kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah. Sebagai keluarga, bagaimana kita bisa melihat titik terangnya, baiknya keluarganya Rasul. Sebagai pedagang, kita bisa melihat bagaimana Rasul berdagang itu orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah. Kalau kita melihat dalam pergaulan, bagaimana Nabi bisa berbuat baik kepada tetangga walaupun tetangganya membencinya. Ini contoh yang luar biasa. Baik dalam berdagang, dalam berkeluarga. Iya, semua, Pak. Maka Allah itu mengatakan sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Jadi semua paket lengkap ada di Rasulullah SAW. Maka memperingati lahirnya Rasul bukan hanya sekedar kita memperingati, kita harus bisa menerima makna dari kelahiran Nabi dan juga bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Kita bisa melihat bagaimana sholatnya, bagaimana kearifannya, bagaimana terhadap tamunya, sampai Nabi pun ya memberikan ajaran kepada kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Nah ini tamu ini tanda kutip, Pak, bukan hanya tamu muslim, tamu siapa saja itu harus bisa dihormati. Karena itu tamu itu harus dimuliakan. Itu ajaran beliau Rasulullah. Kemudian kalau kita berbicara, diajari dengan berbicara yang jujur. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka diam. Ini ajaran Rasulullah. Ya, diam itu ternyata bijaksana. Artinya kalau misalnya nggak mampu berbicara yang baik, lebih bagus diam. Iya betul, benar, betul itu. Itu aman, Pak. Iya. Nah, kalau kita bisa mengikuti bagaimana akhlak Rasulullah, insya Allah dunianya aman, Pak. Karena betul-betul baik. Beliau bagaimana akhlaknya Rasul sampai ketika Abu Bakar meninggal dunia. Nabi meninggal dunia, maksud saya, digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah waktu itu. Ya, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, putrinya, yang istri Rasulullah SAW, "Wahai anakku, apakah akhlak Rasulullah yang belum pernah saya lakukan?" Kata Aisyah, "Saya menyaksikan, Pak, semua sudah Bapak lakukan, tapi hanya satu yang belum, yaitu Rasul setiap pagi itu datang ke pasar menyuapi, memberi makan orang Yahudi." Dalam kisahnya, Pak, orang Yahudi itu ya diberi makan itu mencaci maki Nabi. Hati-hati kamu sahabat. Ya, padahal yang nyuapi Rasul. Kalau ketemu Muhammad jangan sampai kamu terpengaruh dia. Itu orang yang jahat, orang yang agamanya sesat dan lain sebagainya. Setiap hari Nabi menyuapi orang Yahudi itu, setiap hari juga Nabi mendapatkan ocehan dari orang Yahudi. Sampai saatnya Rasulullah meninggal dunia. Kemudian sesuai dengan apa yang dikatakan Aisyah, Abu Bakar mencoba untuk menggantikan Rasul menyuapin orang Yahudi. Ternyata caranya Abu Bakar itu
kasar. Ketahuan ya. Ya, wah kamu bukan sahabat saya. Ya. Kalau sahabat saya tuh halus, lembut, menyuapi saya. Betul kata Abu Bakar, saya bukan sahabat. Sahabatmu itu sudah meninggal. Kamu tahu siapa dia? Kata orang Yahudi, dia nggak tahu saya. Itulah Muhammad Rasulullah SAW yang setiap hari kamu caci maki. Lalu orang Yahudi itu nangis sejadi-jadinya dan dia masuk ke dalam Islam, Pak. Jadi Nabi itu berdakwah itu luar biasa. Sampai bisa dikenang oleh orang, beliau sudah meninggal dunia, kebaikan itu masih dikenang oleh orang yang masih hidup. Sampai beliau masuk ke dalam Islam. Itu kemuliaan akhlak Rasulullah. Mungkin untuk tingkatan kita, Pak, manusia biasa, kalau sering caci maki ya nggak kuat lah ya. Betul. Nah, akhlak ini betul-betul ya harus bisa kita contoh. Maka kata Nabi, termasuk di dalam keluarga, ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap ahlinya. Jadi kalau mau menilai orang itu baik, ya tanya aja keluarganya. Apakah yang keluarga itu mengatakan bahwa bapak ini baik? Kalau keluarga yang mengatakan tidak baik, berarti itu termasuk orang tidak baik. Kemudian ada lagi Nabi mengatakan, kalau mau melihat orang itu baik atau tidak, tanya aja tetangganya. Kalau tetangganya bilang baik, pasti orang itu baik. Tapi kalau tetangganya bilang tidak baik, pasti orang itu tidak baik. Jadi betul-betul apa yang dicontohkan Rasulullah ini luar biasa. Dengan tetangga tidak boleh menyakiti, dengan tetangga harus berbuat baik. Sampai Nabi mengajarkan kalau kita memasak sesuatu, ya banyakin kuahnya agar bisa memberi tetangganya. Ini paket lengkap. Pelajaran hidup juga ya, itu ya, betul Ustaz ya. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya kita tinggal mengikuti saja. Coba sebagai pemimpin, Pak. Beliau kan pernah menjadi pemimpin. Dan diakui dunia. Bahkan orang Amerika yang notabene non muslim pun ya mengakui bahwa pemimpin terbaik dunia adalah Rasulullah SAW. Beliau memimpin itu ya, tidak ada yang merasa tersakiti, terhinakan, ya, dendam, selalu baik. Bahkan dikatakan oleh musuhnya sendiri, ya, saya belum pernah melihat seorang raja yang dimuliakan oleh pengikutnya, kecuali saya melihat Nabi Muhammad. Ya. Padahal itu musuhnya mengakui bahwa ya, betul-betul mulia akhlaknya Rasulullah. Waktu itu Abu Sufyan, Pak, sebelum dia masuk Islam, dia mengatakan, saya belum pernah melihat raja, kepemimpinan seorang raja yang bisa dimuliakan yang luar biasa, rakyatnya itu memuliakannya, kecuali kepada Muhammad Rasulullah itu. Yang akhirnya Abu Sufyan juga masuk ke dalam Islam. Ini akhlak yang luar biasa yang wajib kita contoh, Pak. Walaupun ya saya yakin kita tidak sesempurna beliau. Itu antara lain. Kita tidak sesempurna seperti Nabi Ya, gitu ya. betul, Pak. Tapi memang alhamdulillah Nabi memberi contoh baik sebagai pemimpin, kepala rumah tangga, gitu ya. Sebagai pedagang, sebagai peternak. Beliau juga pernah berternak, Pak. Gitu ya. Betul-betul bisa amanah, bisa baik. Sebagai pekerja juga beliau pernah jadi pekerja, ya, sebagai anak buahnya pamannya Abu Thalib berdagang. Wah, disaksikan jujur, amanah, dan beliau itu ya sangat disayang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Walaupun pada akhirnya pamannya tidak sempat masuk dalam Islam. Tapi selama hidupnya pamannya itu membela luar biasa karena dia tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang baik. Itu Rasul kita. Menarik. Makasih Pak Antoni, Prawira Negara. Kalau Pak Heni Sensus tadi ini komentari soal hari Maulid kita, Pak, silakan Pak. Nambahkan tadi, maka disimbolkan sifat-sifat kan ada 4 itu. Sidik, amanah. Tabligh. Fatwa. Fatwa. Ini tadi sudah dijelaskan orang yang jujur, yang benar, orang yang penyampai dengan lemah lembut dan sebagainya tadi. Pelayanan-pelayanan tentang kemasyarakatan. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan orang yang cerdas,
Cerdas dalam arti melihat situasi dan kondisi dengan Yahudi saja seperti itu Pak. Jadi memang betul-betul tentunya kita menuju ke kesempurnaan lah yang kita contoh lakukan suatu nasional tadi. Iya, memang diutusnya untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Inamaku itu di utama merupakan. Jadi betul-betul kan Pak. Inilah yang harus kita inikan dengan Maulid Nabi. Jadi kekuatan kita ini ya itu Nabi banget harus mencontoh akhlaknya, mencontoh perbuatannya, mencontoh perilaku dan sebagainya. Maka kita supaya terus memperkuat atau sering melazimkan, melafalkan sholawat-sholawat kita, sholawat Nabi itu. Kapanpun kita berada, waktu kapan kita selalu supaya sholawat ini disempurnakan, sehingga hati kita tuh ada terus disinari oleh nurnya Allah, kekuatannya Rasulullah SAW di dalam seperti itu ya, itu yang itu makanya. Gitu ya, dari Pak Antoni. Jadi memang kita harus ingat perilaku ya. Nabi itu tidak hanya pada saat Maulid saja, betul, gitu ya, betul. Pak. Setiap hari kita harus selalu mencontoh ya, Pak Antoni. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ini.